Oke pemirsa, jumpa lagi bersama saya di Dani Mubarok Channel dan kali ini di podcast Hoax Internasional. Seperti biasa kita sudah kedatangan narasumber yang perlu kita tidak percayai karena dia penyebar hoax. Jadi dia akan berimajinasi dan menceritakan hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu yang misteri. Oke. Terima kasih Mang Kodan yang sudah datang di podcast saya kali ini, dan kita akan mendengarkan cerita beliau di mana beliau ini mendapatkan uang pesugihan senilai 10 triliun rupiah, dan untuk ini akan menarik sekali ya teman-teman. Dan tentunya bagi kalian jangan lupa subscribe dan silakan Mang Kodan untuk bercerita. Ya, terima kasih host podcast, apa namanya ini? Lupa lagi tadi saya. Baik, pemirsa, jadi langsung saja ini cerita yang tidak nyata, yang saya tidak alamin. Jadi ini silakan mau disebut pesugihan bisa, ataupun juga enggak apa-apa. Nah, jadi ceritanya begini. Pada tahun 2024, tahun sekarang berarti ya, saya waktu itu sore-sore sedang ngelamun di rumah ya. Nah kemudian daripada ngelamun, akhirnya saya pergi untuk lari lah, ya lari sore gitu kan. Saya pakai sepatu, akhirnya cus ready dari rumah karena memang sumpek sekali di rumah ya, tidak ada kegiatan. Saya lari. Nah kemudian lari ini saya arahkan menuju ke sebuah kebun. Jadi ada jalan melewati kebun di sana. Nah, menurut cerita warga setempat, di kebun itu memang ada makam. Ada satu makam yang makam itu tuh katanya sering dikunjungi oleh orang-orang yang bukan warga sekitar. Jadi warga sekitar sih hanya yang tahu itu adalah makam sudah ada dan tidak diketahui siapa yang dimakamkan di sana. Tapi banyak warga sekitar yang datang ke sana, ke makam itu. Bukan warga sekitar, warga yang di luar, masyarakat sekitar katanya. Itu pun beberapa kali saja. Nah kemudian saya lari melewati jalan itu persis berada di depan kebun yang ada makamnya itu. Tiba-tiba saya ketika sedang lari melewati itu, puk. Nah, itu suara gedebuk. Ya, itu suaranya sangat menggema sekali. Puk. Gitu. Saya berhenti. Ini apa gitu kan? Apa mungkin ini pohon kelapa jatuh atau kelapa jatuh gitu kan? Tapi nggak segede ini suaranya. Karena saya penasaran, akhirnya saya masuk ke kebun itu dari jalan yang saya lari itu, ya jalan biasa, jalan warga, cuma memang sepi kebun kan. Saya masuk ke sana. Ketika saya masuk itu saya ngelihat ada karung, ada bungkusan karung besar kan. Mungkin karung, kalau saya lihat itu karung 100 kilo bungkus karung gitu kan. Kapasitas 100 kilo. Karena di sana ada tulisan 100 kilogram di sana. Terus ada tulisan beras di sana. Wah, karung apa ini kan? Karung itu persis berada di samping makam itu. Wah, kok ada karung gitu. Apakah karung ini yang jatuh atau bagaimana? Apakah ini karung pasir warga atau karung sampah atau apa, saya nggak tahu saat itu. Nah kemudian saya hampiri karung itu dan saya buka karena penasaran kan. Karena memang dia nggak ditali, jadi dia karung itu hanya terbuka biasa gitu kan. Atasnya itu nggak ketutup, jadi dia karungnya berdiri seperti ada isinya. Tapi terbuka. Itu pas saya lihat, wih, pemirsa, uang. Itu uang ratusan ribu, dan itu uangnya itu uang bukan uang rapih ya. Jadi uangnya itu uang
yang apa namanya, bercampur gitu, bukan bercampur, jadi pasiksak uangnya itu. Dan kebanyakan uang itu adalah uang 100 ribuan. Pemirsa, ada juga 50 ribuan warna biru saya lihat. Wah, uang kan. Nah, karena saya penasaran, saya ambil satu, pemirsa. Wih, ternyata ketika diambil satu, saya raba-raba, memang betul uang kertas yang rapih gitu ya, seperti uang baru. Dan saya cium, itu nggak ada wangi bunga atau nggak ada wangi apa-apa. Itu asli uang. Wah, ada rasa seneng, ada bercampur rasa takut, ada juga rasa penasaran. Ini uang siapa? Ya, ini uang siapa? Satu karung, begitu kan? Waduh, ini bener-bener nih kira-kira. Wah, akhirnya pemirsa, karena saya penasaran, saya aduk-aduk tuh ke bawah. Karena kan agak lumayan kan ya. Jadi, apa ini hanya luarnya saja uang, atasnya atau bukan? Nah, ketika saya masukin tangan sana, ternyata full uangnya tuh Kang. Full. Satu karung itu full uang semua. Dan berat. Wah. Saat itu saya ngerasa, wih, ini rezeki atau apa ya? Nah, tak lama kemudian saya langsung tuh timbul pikiran jahat lah ibaratnya, pikiran serakah. Akhirnya saya tali, kebetulan di sana ada tali rapia ya, di bawah itu kebun itu, saya tali uangnya, saya tali, dan itu full ya, padat uangnya itu. Nah, saya gotong, saya bawa, saya panggul. Dan ketika di jalan, ada tuh yang nanya, warga sekitar, "Kang, dari mana? Ini lari, itu apaan?" "Ini buku," saya bilang. Saya berbohong, ya, "Ini buku, mau dipindahin," kata saya gitu kan. Akhirnya saya sekuat tenaga tuh, saya lari, saya sambil manggul karung itu, saya langsung pergi ke rumah, pemirsa. Ada perasaan senang, bahagia gitu kan. Wih, dapat duit nih. Gak tahu duit siapa gitu kan. Sampai rumah, akhirnya karena istri lagi belanja saat itu ya, lagi belanja ke Perancis, lagi beli tas istri saya. Nah, kemudian anak saya juga lagi main bersama teman-temannya di luar. Di rumah nggak ada siapa-siapa. Nah, akhirnya saya buka di rumah itu, saya tutup dulu pintu, takut ada orang masuk. Saya buka, saya mulai hitung, pemirsa. Saya mulai hitung uang itu ratusan ribu kan, 10 berarti kan 1 juta ya. Dan wih, itu saya ngitung juga sampai keter, pemirsa. Saking banyaknya, dan ternyata ketika saya hitung, saya susun tuh ya, 100 juta, 200 juta, 10 triliun, pemirsa. Bayangin, 10 triliun uang itu. Waduh, pokoknya ini saya bener-bener ya gemetaran karena saking bahagianya. Saya senyum gitu, kayak udah kebayang kan mau beli apa. Nah, akhirnya pemirsa, saya simpen tuh karena sudah dirapi-rapi uang itu. Akhirnya uang itu jadi 5 kardus. Jadi 5 kardus Indomie ya, saya masih ingat itu Indomie rasa soto ya, itu Indominya enak sekali tuh. Indomie pakai cabe, itu pakai telur, enak banget ya. Oke, kita kembali ke cerita. Nah, kemudian saya tumpuk-tumpuk uangnya, saya simpen di kamar belakang. Simpen, saya kunci waktu itu. Nah, pemirsa, kemudian setelah itu saking bahagianya saya berpikir, wah, ini beli apa dulu nih? Karena uang kan udah ada kan, ya. Dan uang itu asli, memang bisa kepegang gitu. Akhirnya saya langsung, ada tukang bakso yang lewat ke depan rumah tuh. Tok 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 tok, bakso biasa kan saya. Langsung, "Mang, bakso." Wih. Saya langsung kan, "Berapa?" "1 mangkok aja, Mang. 1 porsi." Baksonya yang gede-gede ya, 3, saya bilang gitu. Nih, karena dapat
udah dapat uang nih. Begitu kan. Saya ngebasok dulu tuh ya, ngebasok dulu. Saya kasih uangnya yang itu saya ambil selembar 100.000. Saya kasih dan diterima oleh tukang bakso. Jadi nggak ada rasa curiga atau jadi daun misalkan nggak. Wah, dikembaliin tuh 80.000 ya. Baksonya 20.000 karena memang saya porsinya banyak tuh ya, ditambah lagi baksonya. Wih, ini uang bener nih gitu kan. Akhirnya pemirsa saya bawa tuh ya. Saya bawa langsung saya hitung. Itu saya bawa sekitar 500 juta langsung ya. Saya bawa 4 juta, masih banyak sisa kan itu. Bayangin 10 triliun dibawa 500 juta berapa? 10 triliun ya. Di bawah 500 juta berapa ya? Ya mungkin 9 triliun 500 juta mungkin lah ya. Nah gitu kan. Saya bawa lah, saya langsung naik motor pemirsa. Saya buka sepatu kan biasa, ganti baju, saya naik motor. Cus. Coba kemana Kang? Saya pergi. Showroom mobil bekas. Sambil uang itu saya bawa di tas. 4 juta. Nah, saya pergi ke showroom mobil bekas. Pemirsa. Nah, kemudian karena masih buka ya, ada tuh showroom di daerah saya yang dia buka sampai jam 5 sore kalau nggak salah. Nah, saya datang ke sana disambut sama yang jaga showroom. Dia laki-laki, umurnya sudah tua, ramah sih. Oh, gimana Kang? Mau pilih-pilih mobil? Saya bilang, iya nih Kang, mau cari-cari aja barangkali ada yang cocok gitu kan. Nah, akhirnya saya cari-cari itu pemirsa. Saya lihat-lihat mobil dan akhirnya pilihan saya tuh tertuju pada mobil Daihatsu Terios. Kenapa saya nggak yang mahal-mahal ya? Karena saya pingin yang sederhana dulu aja lah ya. Santai aja dulu karena uangnya masih banyak. Ya. Saya lihat ada mobil Daihatsu Terios warna putih. Saya tanya berapa harganya nih? 120 juta. Nah, itu kan mobil bekas ya gitu. Oh gitu ya. Ini gimana Kang? Kondisinya bagus nggak? Bagus. Coba aja dilihat. Saya buka tuh pintunya, interiornya masih bagus ya. Wangi juga tuh mobilnya ketika dibuka itu. Wangi bersih lah, wangi udah dicuci. Kemudian bodinya juga masih kinclong ya, bannya juga masih bagus lagi. Saya tawar, 100 juta bisa nggak? Waduh, nggak bisa Kang, paling turun 2 juta kata gitu. Waduh gimana ya? Ya akhirnya saya coba, ya udahlah Kang, saya ambil ini. Terios, Daihatsu Terios. Nah itu saya ambil. Bener nih Kang, serius, bener. Saya udah siapin uangnya. Saya udah dari bank, saya bilang gitu. Saya udah niat. Oke, akhirnya kita ke kantor di bagian belakang, ya. Ada apa namanya, nota-notanya yang harus diisi. Ada bukti transaksi dan lain-lain. Akhirnya cash 117 juta waktu itu jadi, ya. Langsung udah selesai transaksi, uang juga saya kasih uangnya dan dihitung oleh 2 orang stafnya, dihitung dan memang dicek dulu ya, itu selesai, bisa ternyata. Nah, diterima oleh akhirnya motor saya itu saya simpen dulu di sana, saya bawa mobilnya langsung, saya bawa mobilnya langsung ke rumah. Saya parkirin ke rumah, itu istri juga belum datang ya, anak-anak juga belum datang, saya udah parkirin ke rumah. Nah udah, saya matiin, wih, dapat mobil tuh Kang. Nah, kemudian, aduh saya bingung dengan motor nih, motor masih di sana gitu. Akhirnya saya telepon yang dealer, Kang motornya simpen dulu aja di sana, nanti besok saya ambil. Gak apa-apa, masukin aja dulu kan, kuncinya nggak dibawa kan. Oke, wih, saya itu ya setelah mobil udah ada, saya langsung mandi dulu karena saya mau lihat jalan-jalan lah pakai mobil baru ya. Nah itu saya udah mandi, udah wangi juga, saya pakai parfum, saya naik mobil itu keluar dari rumah, saya ke kota, wih deh jalan-jalan. Nah itu di tiap jalan itu ada ibu-ibu ya yang jualan di pinggir jalan tuh, saya masih ingat dia jualan apa ya,
kayak duduk gitu. Saya bilang, "Bu, jualan apa Bu?" "Ini Pak, jualan jagung." Waduh, saya bilang, "Ambil 200.000. "Ini Bu, sodakoh." Tuh. Langsung ya. Begitu. Terus lagi saya jalan lagi, saya masuk pemirsa KFC, Kentucky Fried Chicken. Saya belum pernah ya makan di situ. Saya masuk ke parkirannya, saya turun, saya pesan ayam, nasi, kasih saus, gitu. Makan dulu saya di sana. Wih, mantap. Saya selfie, makan nih KFC Fried Chicken, gitu kan. Saya selfie, saya bikin WA status. Widih, begitu udah makan selesai, saya naik mobil lagi, dan kemudian setelah itu saya turun dari mobil ya ke sebuah tempat jajanan di sana. Tuh saya pilih jajanan yang ada di sana, ada semacam emperan gitu kan. Tuh jajanannya banyak sekali di sana, saya pilih makanan yang saya suka gitu kan. Nah, gitu. Kemudian saya masuk lagi ke mobil setelah saya jajan segala macam, saya bungkus. Nah, pas saya sedang mengendarai mobil, itu pemirsa tiba-tiba di belakang jok paling belakang itu. Nah, pemirsa itu nanti bersambung di chapter kedua di podcast Hoax kali ini. Dan nanti ya Kang, saya ceritakan di chapter yang kedua. Demikian. Kata